Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah mimpi yang dialami pemuda akhir zaman yang melakukan suluk perjalanan mendekatkan diri kepada Allah dengan bermujahadah, berjuang dengan sungguh-sungguh, melawan hawa nafsu, dengan sarana bertakwa kepada Allah, menjalankan yang Allah perintahkan, yang diwajibkan kepadanya, dan menambahkan dengan amalan sunnah. Salah satu amalan sunnah yang saya anjurkan kepada beliau adalah mengamalkan sholawat wahidiyah. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, yang artinya wahai pemimpin, wahai Rasul Allah, dibaca 30 menit setiap hari menghadap kiblat dengan keadaan suci, memiliki wudhu, dilakukan selama 40 hari berturut-turut. Tidak boleh bolong sehari pun. Kalau bolong, dimulai dari nol, dimulai dari awal sebagai wujud kesungguhan, bermujahadah kepada Allah. Sebulan namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan tergolong masih muda di dalam berspiritual. Usianya belum sampai 30, belum menikah. Yang mana pada usia tersebut biasanya suka bermain-main, suka nongkrong-nongkrong gak jelas. Punya kelompok-kelompok, mungkin geng-geng motor atau geng yang lain, atau grup band. Biasanya usia-usia segitu itu masih menyukai senang-senang. Tetapi Fulan ini ditakdirkan dalam usia yang masih muda menyukai untuk bermujahadah. Dia sudah diberikan rahmat oleh Allah, menyadari untuk memperbaiki diri, sehingga dia melakukan mujahadah seperti yang saya anjurkan. Kemudian beliau itu sering bermimpi, hampir setiap hari bermimpi bagian kenabian. Satu mimpi biasanya ada 3 visual yang panjang-panjang, tapi saya potong-potong 3 mimpi jadi satu aja, diceritakan dulu bertahap. Yang kali ini saya mau ceritakan adalah mimpi yang pendek tapi maknanya besar bagi kita semua jika mengetahui hikmahnya. Fulan bermimpi ada 2 petunjuk, yaitu Rasulullah dan ada tawasulan. Dengan kode seperti itu saja, makanya dia bingung. Oleh karena itu menanyakan takwilnya kepada saya. Untuk diketahui bagi umat Islam pada khususnya, bahwa mimpi itu jangan hanya dianggap sebagai bunga tidur saja seperti pemahaman orang awam lainnya. Karena mimpi di dalam syariat Islam itu ada 3 macam. Disabdakan Nabi Muhammad SAW bahwa mimpi baik merupakan kabar gembira dari Allah. Kemudian mimpi yang terjadi karena bawaan pikiran di saat terjaga. Dan yang ketiga, mimpi yang menyedihkan datangnya dari setan. Mimpi itu adalah salah satu hal yang diatur di dalam peraturan Islam, di dalam syariat Islam. Diatur bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi ada 3 macam seperti yang tadi saya sebutkan, disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Dan mimpi juga diatur tentang siapa yang boleh mentakwilkan mimpi, yaitu orang yang memang ditakdirkan memahami ilmu takwil mimpi, karena ilmu takwil mimpi itu adalah bagian dari ilmu laduni, bukan dari membaca buku, seperti hanya yang Allah firmankan di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran sebagian takwil mimpi. Tidak hanya beliau, Nabi Muhammad dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga ahli di dalam mentakwilkan mimpi. Orang mentakwilkan mimpi itu adalah orang yang bertakwa, yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah, yang kolbunya bersih. Karena apa? Di dalam mentakwilkan mimpi itu ada kaitannya, ada korelasinya dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis Nabi. Untuk mengetahui dalil yang lain yang berkaitan dengan mimpi, bisa dibaca pada deskripsi di video ini. Namun
Dua hadis yang perlu saya sampaikan tentang mimpi adalah bagian kenabian disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpi yang dialami fulan yang tadi saya ceritakan? Itu adalah petunjuk dari Allah bahwa fulan itu harus memahami bahwa mujahadah yang dia lakukan sekarang ini tidak akan sampai kepada kehadirat Allah, tidak akan membuat dia wusul atau ma'rifat kepada Allah tanpa jasa Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, pemahaman yang harus dipahami oleh si fulan adalah dia itu tidak bisa hanya bersolawat saja, mengucapkan lisan atau di hati tanpa memahami, tanpa menyadari bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai perantaranya. Makanya di dalam mimpi itu ada dua petunjuk, Rasulullah dan tawassulan. Tawassul itu adalah cara mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara, melalui wasilah. Hal itu berkaitan dengan firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Wasilah itu bisa dikatakan sebagai jalan, sebagai perantara. Berjihad itu bisa disebut dengan kata berjuang atau bermujahadah. Berjuang dengan melalui wasilah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, salah satu contohnya yang disebutkan di dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud, ketika Nabi itu mendengar seseorang memanjatkan doa dalam sholatnya, lalu ia tidak memanjatkan sholawat kepada beliau, beliau pun berkata, orang ini terlalu tergesa-gesa dalam doanya. Kemudian beliau memanggilnya, lalu menegurnya, atau mengatakan kepada lainnya, jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka mulailah dengan memuji Allah, menyanjungnya, lalu bersolawat kepada Nabi SAW, lalu mintalah doa yang diinginkan. Jadi, ketika seorang hamba itu ingin meminta suatu hajat kepada Allah, doanya tidak akan sampai kepada kehadirat Allah kalau dia tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena antara hamba dan Robnya dan Tuhannya itu ada penghalang, yaitu dosa-dosanya. Berkaitan dengan sabda Nabi yang lain bahwa rezeki seseorang itu terhalang karena dosanya. Nah, dengan sholawat, dengan bertawassul, memakai wasilah atau jalan atau perantara Nabi Muhammad SAW dengan cara membaca sholawat kepada beliau, itu sebagai penghilang dari penghalang tersebut, dosa yang dimiliki manusia, sehingga doa manusia tersebut sampai ke hadirat Allah. Begitu juga ketika bermujahadah. Tadi hadisnya kan ketika Nabi masih hidup. Kalau sudah wafat, nah maka orang itu harus memahami surat Al-Imran ayat 169. Allah Ta'ala berfirman, dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhan yang mendapat rezeki. Jadi orang-orang mulia itu hakikatnya masih hidup walaupun secara jasad meninggal. Begitu juga Nabi. Nabi Muhammad walaupun wafat secara jasad, beliau itu ketika ada orang bersolawat, maka beliau bisa menjawab salam tersebut. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud. Beliau bersabda, tidaklah seseorang yang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku bisa menjawab salam tersebut. Jadi, walaupun Nabi itu wafat, tetap kita harus menyadari, meyakini bahwa Nabi Muhammad tetap bisa dijadikan wasilah, perantara kita menuju wusul kepada Allah, menuju kehadirat Allah. Nah,
seperti itulah petunjuk yang dialami fulan. Dia harus memahami mujahadahnya itu sampai kepada Allah berkat jasa wasilah Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi